Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tahu di dunia ini mana ada orang yang sakit yang tidak ingin sembuh. Semua orang pasti mau sembuh, mau pulih, sembuh, dan sehat adalah kebutuhan mendasar manusia. Oleh sebab itu, selama 3 tahun penuh Kristus menyembuhkan banyak orang. Namun kita keliru kalau beranggapan bahwa tujuan kedatangan Yesus Kristus adalah untuk menyembuhkan orang sakit. Bukan itu tujuan misi utamanya. Pernah pada suatu pagi Yesus Kristus diberitahukan oleh para muridnya bahwa sudah ada banyak orang yang berkumpul untuk minta disembuhkan. Nah, apakah Yesus Kristus memenuhi permintaan itu? Tidak. Bahkan menjumpai mereka pun tidak. Yesus Kristus menjawab, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Markus 1 ayat 32-38. Nah, Bapak Ibu Saudara, tujuan kedatangan Yesus Kristus adalah untuk memberitakan Injil. Kalau begitu, mengapa Yesus Kristus menyembuhkan banyak orang? Kita keliru kalau mengira bahwa Yesus Kristus menyembuhkan karena orang-orang itu beriman dan minta disembuhkan. Memang ada beberapa kasus di mana orang yang disembuhkan itu beriman. Misalnya kepada orang kusta yang baru disembuhkan, Kristus berkata, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Lalu contoh lain, Yesus Kristus juga pernah bertanya kepada 2 orang buta, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Contoh berikut, Kristus berkata kepada seorang ayah, "Jangan takut, percaya saja." Tapi sebaliknya pun ada, yaitu beberapa kasus di mana orang yang disembuhkan itu sama sekali tidak beriman. Misalnya orang yang disembuhkan setelah 38 tahun sakit sama sekali tidak percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan nama Yesus Kristus pun ia sama sekali tidak tahu. Ketika orang itu ditanya siapa yang telah menyembuhkannya, ia tidak bisa menjawab. Tertulis begini, "Tetapi orang yang baru disembuhkan itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu." Yohanes 5 ayat 13. Contoh lain adalah penyembuhan seorang ibu yang telah 18 tahun tidak bisa berdiri tegak, yang dicatat di dalam Lukas 13 ayat 10-13. Contoh berikutnya adalah penyembuhan 10 orang kusta. Agaknya 9 dari 10 orang kusta itu tidak tahu apa-apa tentang iman. Bahkan ketika sudah sembuh, mereka sama sekali tidak berterima kasih kepada Yesus Kristus. Jadi ada kasus penyembuhan dengan iman, namun sebaliknya ada pula kasus penyembuhan tanpa iman. Kalau begitu, apa sebabnya Yesus Kristus menyembuhkan orang sakit? Ada 2 penyebab yang ditulis di dalam Alkitab. Penyebab pertama terdapat dalam ucapan Yesus Kristus kepada murid-murid sebagai berikut, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit." Matius 10 ayat 8. Ia juga berkata, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Lukas 11 ayat 20. Jadi Yesus Kristus menyembuhkan orang sakit dan melakukan mujizat lain untuk memperkuat berita Injil tentang datangnya kerajaan Allah. Yesus Kristus menyembuhkan orang sakit sebagai tanda datangnya sebuah zaman baru, yaitu zaman kedatangan Kristus. Lalu penyebab kedua, dan ini penyebab yang lebih langgeng,
terdapat sejumlah ayat yang mencatat bahwa Yesus Kristus menyembuhkan karena belas kasihan. Misalnya, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Matius 14 ayat 14. Contoh lain, dikatakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Matius 20 ayat 34. Contoh berikutnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Markus 1 ayat 41. Yesus Kristus menyembuhkan karena belas kasihan, lalu ia memberikan kesembuhan itu sebagai anugerah. Jadi kita boleh menyimpulkan bahwa Kristus menyembuhkan itu karena anugerah. Orang-orang sakit itu disembuhkan bukan karena prestasi iman mereka atau prestasi doa mereka, melainkan semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Nah, apa itu anugerah? Anugerah adalah pemberian yang kita terima bukan karena kita berhak menerimanya, melainkan diberikan oleh karena kemurahan hati. Kita meminta kesembuhan karena anugerah Kristus. Anugerah adalah sifat Kristus itu. Ketika Yohanes merangkum diri Yesus, maka ditulisnya kalimat ini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Perhatikanlah ungkapan penuh kasih karunia. Lalu Yohanes menulis sebuah kalimat lagi, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Yohanes 1 ayat 16. Perhatikanlah bahwa dalam tiap kalimat itu dipakai kata penuh atau kepenuhan, luber atau meluap. Apa yang luber? Menurut ayat itu, anugerah demi anugerah, atau anugerah yang satu disusul anugerah berikutnya. Ibarat botol air yang luber, Yesus Kristus adalah sumber anugerah yang luber. Ia adalah sumber anugerah kesembuhan, anugerah kehidupan, dan anugerah keselamatan. Jadi kita tahu saat ini bahwa kesembuhan itu oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.